percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, Yehova menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak lalai dalam menepati janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kami tahu dalam setiap langkah hidup kami ini bahwa perjalanan yang kami lalui itu semua karena anugerah daripada Tuhan, hingga sampai dengan siang hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah-Mu di tempat ini untuk mempersiapkan diri menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai ungkapan syukur dari hati kami kepadamu. Saatnya kami akan merenungkan sedikit firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu ini kami dengar, kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah memilih kami untuk dapat menjadi pelayan-Mu. Karena itu Tuhan, setiap firman yang kami akan baca, kami mau merenungkan dalam kehidupan kami bahwa sesuatu modal yang kami harus lakukan adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, terlebih khusus berfokus kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Semua percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Nah, jangan sampai kalau udah direkomendasikan Pak Gembala mau diangkat jadi PDP, menolak, jangan sampai. Karena apa? Sudah bagus. Setiap pelayan Tuhan harus memiliki modal penting atau kepekaan kepada Tuhan. Pelayan Tuhan harus sensitif dengan suara Tuhan. Kalau kita lebih sensitif kepada suara Tuhan dibanding suara-suara yang ada di sekitar kita, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang penting modal kita adalah sesuai dengan rencana atau standar dari ajaran Tuhan. Tidak usah peduli kita mau digosipin orang, kita mau diremehkan orang, kita mau diapain orang, itu tidak usah. Karena apa? Kapan kita berpikir ke sana, di situ kita tidak bertumbuh dalam sebuah pelayanan. Ya. Jadi harus sensitif dengan perintah Tuhan, harus sensitif dari tuntunan Tuhan. Kalau kita peka kepada tuntunan Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu saling merasakan satu dengan yang lain. Nah, saudara ketika dalam Tuhan, saya senang melihat di GDS satu yang mengalami masalah, kita ikut mendoakan setidaknya, karena itu pelayanan sesungguhnya. Mendoakan, bukan hanya materi, tapi kita mendoakan setidaknya. Itu luar biasa. Jadi grup kita itu luar biasa, ya, ada di dalam. Jadi kalau kita bangun ini sesuai dengan perintah Tuhan, kita bangun ini kepekaan kita dengan Tuhan, maka di antara kita semua, terutama hamba-hamba Tuhan, satu mengalami masalah, kita pasti ikut merasakan bersama-sama. Kenapa? Karena ada tuntunan Tuhan, ada kepekaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, sensitif suara kebutuhan akan sesama hamba Tuhan serta ladang yang lainnya. Artinya, sesama hamba Tuhan saling memperhatikan, saling merasakan kalau misalnya ada yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kita urun untuk saling menopang satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, sensitif suara jeritan jiwa-jiwa yang terhilang. Misalnya mungkin selama ini ada beberapa jemaat yang sudah terhilang dari kita, yang kita memang teman dekat kita, saudara kita, itu kita pasti pikirkan. Kenapa? Karena kita dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita hanya pikirin yang ada di dunia ini, di sekeliling kita, itu tidak bakalan kita pikirkan. Lalu yang berikut, sensitif suara kesusahan dan ketersesatan jemaat. Ya, jemaat tentunya ada yang saya pun, yang jemaat yang saya gembalakan di Polres itu sudah banyak yang sesat gitu. Ada yang kembali ke agama lamanya, ada juga yang memang sudah menjauh daripada Tuhan karena satu dan lain hal. Tapi saya sebagai hamba Tuhan terus berdoa, terus berdoa. Itulah dikatakan oleh Pak Gembala waktu di GDS bahwa tugas seorang pendeta itu berdoa. Maka itu kami semua pendeta, kami ada jaringan doa. Setiap hari Kamis kalau mau ikut boleh. Jam 6 sampai jam 8 itu jaringan doa, doa rantai, tidak boleh putus itu. Kemudian jam 10 sampai jam 12 disambung lagi. Nah, itu tidak boleh putus. Kenapa? Karena tugas utama seorang hamba Tuhan adalah berdoa dan
berdoa supaya penyusup-penyusup dari iblis itu tidak masuk untuk menyusupi, baik ke dalam keluarga kita, baik ke dalam pelayanan kita, baik ke dalam pribadi kita maupun di tempat kita kerja masing-masing. Nah, yang berikut, kalau kita mengedepankan perasaan, itu dapat menghambat pelayanan kita. Coba kalau di dalam pelayanan kita mengedepankan perasaan, ada yang baru nyinggung perasaan kita sedikit, kita mulai tersinggung, gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita maju, tidak bisa maju dalam pelayanan. Tapi harus kita fokus kepada Tuhan. Nah, karena adanya perasaan sifat sensi itu adalah tanda rapuhnya jiwa kita. Kita tidak berdaya. Kita mulai malas untuk melayani. Kita mulai malas terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena rapuh sudah jiwa kita ini. Sudah tidak bisa berdaya. Mulailah pikiran kita yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Mulailah kita menyinggung sana sini. Mulailah kita tersinggung. Mulailah kita mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Mulailah kita saling cerita dengan tidak baik. Dan ini kita tidak boleh pelihara dalam hidup kita. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita pelihara itu muncul yang namanya merasa paling disaingi, gitu ya. Merasa disaingi, ya, semakin tidak berdaya, merasa semakin tidak berdaya. Lalu berikutnya ada perasaan lebih tahu, artinya terlalu saya ini sudah tahu, saya ini sudah tahu ini, jadi saya tidak perlu lagi untuk mendengarkan ini. Akhirnya tanpa kita sadar kita itu masuk dalam kategori yang namanya sombong rohani. Lalu berikutnya yaitu perasaan merasa beda level. Ini kan biasa-biasa aja ini kan biasa-biasa ini. Padahal kita lupa setiap kita ini dikasih Tuhan kemampuan masing-masing, ya. Kemampuan masing-masing. Ada yang memang dikasih karunia doa, ada yang memang dikasih karunia pemerhati, ada yang memang dikasih karunia yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya kita semua pelayan Tuhan, mau yang berbicara di depan, mau yang duduk saja, mau yang melakukan hal-hal kecil, itu semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah karunia daripada Tuhan. Ada karunia berkata-kata, ada karunia yang menasihati, ada karunia yang pendamai, ada karunia yang memang suka istilahnya membantu orang lain, ada karunia misalnya seperti hari ini kita mau makan siang misalnya gitu kan, itu di dalam dirinya misalnya Ibu Erna gitu kan. Ya coba kalau Samuel akan buat itu atau istri saya akan buat seperti itu, tidak mungkin, karena dia beda yang Tuhan kasih dalam dirinya. Kemudian ada karunia pemerhati yang memang suka perhatikan orang, ini tidak datang dan lain sebagainya. Makanya dalam gereja kita sudah harus mempunyai fungsi masing-masing. Jadi yang mau pelayanan kecil jangan merasa cuma segini saja kok, enggak. Jangan, Tuhan taruh di dalam diri kita itu. Yang mau berbicara di depan, jangan juga kita berkata bahwa hebat dia di depan. Yang di depan berkata, aku suka tampil di depan. Tidak, semua sama di hadapan Tuhan. Yang penting kita fokus pada Dia. Lalu berikutnya yaitu perasaan merasa minder dan mudah tersinggung, ya. Jangan mudah tersinggung dalam sebuah pelayanan. Kalau kita mudah tersinggung dalam sebuah pelayanan, itu tidak menambah kita naik level. Semakin kita merosot, ya. Semakin kita merosot. Kenapa? Karena kita tidak menghargai karunia atau talenta atau passion yang Tuhan berikan dalam diri kita. Dan saya katakan, saya tidak mungkin akan seperti Pak Pendeta Oken. Beliau adalah dikasih Tuhan kemampuan yang sangat luar biasa sebagai karunia pengajar, ya. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan pun di gereja tidak mungkin di sini ada 3 pendeta misalnya, Pak Pendeta Oken, Pak Pendeta Ramli, saya tidak bisa disamakan. Kalau misalnya itu disamakan, berarti tiap hari kita makan capcay, ya kan? Setiap hari kita makan sanjan, gitu kan? Tidak mungkin. Jadi harus beda-beda. Nah, kalau itu kita terima semua, maka itu menjadi luar biasa dalam diri kita. Lalu berikut, perasaan malas dan tidak mau luangkan waktu untuk melayani Tuhan. Ini hal-hal yang dapat menghambat kita untuk maju dalam sebuah pelayanan. Ya, kita bisa setting waktu kita untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Jangan terlalu hitung-hitungan waktu kita dengan Tuhan, ya. Karena 24 jam sehari Tuhan kasih kepada kita. Kalau bisa 1 jam saja, 1 jam saja duduk di kaki Tuhan atau melibatkan diri dalam sebuah pelayanan, itu semua sangat luar biasa. Lalu yang terakhir, perasaan lebih sensitif kepada suara-suara sumbang dibanding sensitif kepada suara Tuhan. Jadi dari awal saya tekankan bahwa
modal penting sebagai seorang pelayan Tuhan adalah harus lebih sensitif kepada suara Tuhan dibanding sensitif kepada suara-suara sumbang di sekitar kita. Kenapa? Tadi, luar biasa tadi Bu. Saya pas dapatkan, saya akhiri renungan saya pada pagi hari ini. Saya pas dapatkan materi dari Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, Pak Rubin. Dia mengatakan begini, justru pertumbuhan iman kita, pertumbuhan daripada pelayanan kita, kemajuan daripada pelayanan kita di saat ada ujian. Nah, siapakah yang pertama menguji kita? Kalau yang sudah berkeluarga, kalau lakinya pelayanan, pasti ujian dari istrinya dulu. Ini saya rasakan. Kalau perempuannya pelayanan, ujian yang pertama itu datang dari suaminya dulu. Itu selalu ada itu. Pasti Bu Dita rasakan itu. Ya. Iya, pasti itu. Nah, lalu mulai keluar tuh, keluarga lain, kemudian masuk di dalam lingkup pelayanan kita. Yang suka saling gesek satu dengan lain, itu kita di dalam sebuah pelayanan. Makanya renungan daripada Pak Pendeta Okem itu saya sambung kalau tidak salah 2 hari kemudian atau besoknya kayak itu saya kurang lebih baik di situ beda-beda tipis. Renungan dari Pak Pendeta Okem itu mengatakan itu kita tidak bisa menghindar. Ada yang namanya saling bersaing, ada yang namanya gesekan, ada yang namanya kita dibenturkan dengan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Itu pasti ada. Di mana kita berada, mau di gereja kek, mau di rumah kek, mau di tempat kita kerja atau dimanapun, itu pasti ada. Nah, berkaitan dengan dikatakan Pendeta Rubin tadi, ini yang membuat level kita naik. Karena kalau tidak ada itu, kita tidak bisa bertumbuh. Orang yang bertumbuh imannya itu adalah orang yang mengalami tantangan di dalam ujian. Misalnya kita mengalami ujian, ya kenapa kok saya begini-begini saja, atau kenapa orang itu benci sama saya. Itu ujian. Kalau ada orang benci sama kita, itu namanya kita diuji kesabaran. Ya, tadi malam saya baru ketemu satu orang cukup saklek gitu. Lalu saya bilang sama istri saya, itu tidak apa-apa, itu menguji kesabaranmu dan menguji kesabaran kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang seperti ini untuk menguji kita. Pak Yudi juga pernah diuji tuh. Udah pergi bawa kendaraan, tahu-tahu tidak diambil kendaraannya. Itu diuji kesabarannya. Saya pun tadi malam mengalami yang sama. Sudah dibeli, tahu-tahu dibuat surat perjanjian. Wah, macam-macam dibawa ke ranah hukum. Saya bilang, balik motor, beta beli kembali. Selesai itu masalah. Selesai masalah, dia menyesal. Jadi kadang-kadang kita mau rohani kita kuat, mau tidak di dalam sebuah pelayanan, tetap aja ada namanya ujian, tetap ada namanya gesekan. Karena itu kita jangan terfokus ke sana, tapi terfokus kepada Tuhan, lebih sensitif kepada suara Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Siang hari ini Tuhan membuat waktu yang indah bagi kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam melayani Engkau. Kami percaya Bapa, kesehatan akan terus terjadi di gereja yang Tuhan percayakan bagi kami, di mana kami di dalamnya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, menerima firman-Mu, terlebih melayani Engkau. Kami percaya Bapa, berikan kami terus kesehatan, jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, sehingga kami dalam pelayanan terus menerus akan bertumbuh semakin dewasa di dalam kerohanian sampai Tuhan datang menjemput kami semua. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami Bapa di GDS, sehingga Tuhan menaruh karunia-karunia yang sangat luar biasa dalam hidup kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Okem untuk membawa kita dalam doa syafaat ya, terutama pelayanan besok ya, dan lain sebagainya. Adakah pengumuman atau bagaimana? Shalom, Ibu atau di atas. Saya pikir kok itu orang tiba-tiba nggak apa-apa, kita sama-sama berdoa ya. Kita akan bangkit berdiri. Yuk kita naikkan satu pujian bagi Tuhan segala puji.